Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dian Fatimatus Salwa dengan NIM akhir 067. Saya berasal dari kelas B. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari Bapak Muflihin, yaitu mata kuliah Desain dan Perencanaan Pembelajaran. Jadi di sini saya akan menjelaskan modul ajar yang kemarin sudah saya buat dan sudah saya kumpulkan. Karena tugas UAS ini adalah membuat penjelasan tentang modul ajar yang telah dibikin kemarin. Selamat menyaksikan. Pada bagian awal terdapat judul Modul Ajar Kurikulum Merdeka atau KBC. Nama madrasah MI Prampelan. Nama penyusun Dian Fatimatus Salwa. Karena di sini saya belum punya NIP, jadi saya isi dengan NIM. Dengan NIM akhir 067. Kelas B. Mata pelajaran yang saya ambil yaitu SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Fase C kelas 5 semester ganjil atau semester 1. Di halaman selanjutnya terdapat modul ajar Deep Learning atau KBC. Mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Saya mengambil pada bab 10 tentang Khulafaur Rasyidin. Untuk bagian pertama, ada identitas modul. Nama madrasah MI Perampelan, nama penyusun Dian Fatimatus Salwa, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, kelas 5, fase C semester ganjil. Alokasi waktu, saya mempunyai 4 kali pertemuan. Tahun pelajaran 2005-2006. Di bagian B ada identifikasi kesiapan peserta didik. Pengetahuan awal. Siswa telah mengenal Nabi Muhammad SAW dan mengetahui bahwa beliau memiliki sahabat-sahabat setia dari pelajaran agama sebelumnya. Minat. Siswa memiliki minat beragam. Sebagian tertarik pada kisah-kisah keberanian para sahabat, sementara yang lain lebih suka dan lebih menyukai nilai-nilai persahabatan dan kesetiaan. Latar belakang siswa. Siswa berasal dari latar belakang keluarga yang beragam. Namun, umumnya sudah pernah mendengar nama sahabat Nabi seperti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib dari lingkungan rumah atau musola. Kebutuhan belajar. Saya mempunyai tiga kebutuhan belajar. Yang pertama ada visual. Siswa belajar melalui gambar ilustrasi karakter sahabat Nabi, kartu profil sahabat bergambar, komik strip, dan video animasi pendek yang nantinya saya akan tampilkan di bagian akhir. Selanjutnya ada auditori. Siswa belajar melalui penjelasan guru berupa cerita dramatis atau yang disebut dengan storytelling atau diskusi kelompok dan mendengarkan kisah-kisah menarik para sahabat. Kinestetik. Siswa belajar melalui kegiatan membuat kartu profil sahabat, bermain peran seperti simulasi keberanian sahabat, dan unjuk karya di depan kelas nantinya. Untuk bagian C, terdapat tema kurikulum berbasis cinta. Ada 2 bagian, topik panca cinta, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, cinta sesama manusia, cinta terhadap ilmu. Materi insersi, mengenal para sahabat utama Nabi, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib sebagai wujud cinta kepada Rasulullah SAW dan keteladanan dalam persahabatan. Baik, pada bagian D, terdapat karakteristik materi pelajaran. Jenis pengetahuan yang akan dicapai. Faktual, mengetahui nama gelar dan kisah penting dari 4 sahabat utama para nabi. Konseptual, memahami makna as-siddiq, al-faruq, dunurain, dan karamawah wajhah sebagai cerminan akhlak mulia para sahabat. Prosedural, meneladani sifat-sifat mulia para sahabat seperti keberanian, kedermawanan, kejujuran, kecintaan ilmu dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud cinta kepada Nabi. Relevansi dengan kehidupan nyata siswa, kisah persahabatan yang tulus, keberanian membela kebenaran, dan kedermawanan para sahabat sangat relevan untuk menginspirasi perilaku siswa di sekolah dan di rumah. Tingkat kesulitan mungkin akan mencapai tingkat rendah atau sampai sedang.
Materi bersifat naratif dan mudah dipahami siswa kelas 5 melalui pendekatan bercerita dan bermain peran. Integrasi nilai dan karakter mengintegrasikan nilai persahabatan sejati, keberanian, kejujuran, kedermawanan, dan kesetiaan sebagai cerminan keteladanan para sahabat Nabi. Pada bagian E terdapat dimensi profil lulusan. Keimanan dan ketakwaan, memperdalam kecintaan kepada Nabi Muhammad melalui keteladanan para sahabat setia beliau. Kewarganegaraan menerapkan nilai kejujuran, keberanian, dan kedermawanan sahabat dalam kehidupan bermasyarakat. Penalaran kritis menganalisis hikmah dan pelajaran cinta dari kisah pengorbanan dan kesetiaan para sahabat kepada Nabi Muhammad. Kreativitas menghasilkan karya kartu profil sahabat sebagai ungkapan apresiasi dan kecintaan terhadap sejarah Islam. Kolaborasi bekerja sama dalam kelompok untuk mendiskusikan dan mempresentasikan keteladanan para sahabat Nabi. Kemandirian meneladani semangat belajar dan keteguhan iman para sahabat sebagai inspirasi untuk belajar mandiri. Komunikasi mampu menceritakan kembali kisah para sahabat Nabi dengan bahasa yang santun, runtut, dan penuh rasa hormat. Selanjutnya ada desain pembelajaran. Pada bagian A terdapat capaian pembelajaran atau CP. Pada akhir fase C, pada elemen keteladanan Khulafaur Rasyidin, peserta didik mampu mengenal nama, gelar, dan kisah keteladanan sahabat-sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Memahami nilai-nilai persahabatan sejati yang mereka tunjukkan, serta mengambil ibroh atau pelajaran berharga untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud kecintaan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Pada bagian B, lintas disiplin ilmu. Bahasa Indonesia menulis cerita singkat atau puisi tentang sifat mulia salah satu sahabat sebagai wujud kekaguman dan cinta. Seni budaya membuat ilustrasi kartu profil sahabat dengan gambar dan tulisan yang kreatif dan menarik. PPKN mengaitkan nilai kejujuran Abu Bakar, keberanian Umar, kedermawanan Utsman, dan kecintaan ilmu Ali dengan sikap warga negara yang bertanggung jawab. Bagian C, tujuan pembelajaran. Pada pertemuan pertama, siswa mampu mengenal dan menceritakan kisah Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat terkasih Nabi yang paling setia dan jujur. Pertemuan kedua, siswa mampu mengenal dan menceritakan kisah Umar bin Khattab sebagai sahabat Nabi yang berani dan tegas dalam membela kebenaran. Pertemuan tiga, siswa mampu mengenal kisah Utsman bin Affan yang dermawan dan sahabat Ali bin Abi Thalib yang cerdas serta berani sebagai sahabat mulia Nabi. Pertemuan terakhir atau pertemuan keempat, siswa mampu menyajikan kartu profil sahabat pilihan mereka dan merefleksikan keteladanan para sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Pada bagian D, ada indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, menyebutkan nama dan gelar 4 sahabat utama Nabi, menceritakan minimal 2 kisah keteladanan dan masing-masing sahabat utama Nabi, menjelaskan arti gelar masing-masing sahabat dan menghubungkannya dengan sifat mulia mereka, menyebutkan hubungan kekerabatan para sahabat dengan Nabi, membuat kartu profil sahabat yang berisi nama, gelar, sifat mulia, dan kisah favorit dari sahabat pilihan mereka. Mencontohkan minimal 2 sifat mulia para sahabat yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada bagian E ada iklim atau budaya madrasah. Menciptakan lingkungan belajar yang hangat dan penuh persahabatan. Mencerminkan ikatan cinta para sahabat Nabi yang saling mendukung dan menghargai. Membudayakan membaca sholawat kepada Nabi setiap awal dan akhir pelajaran sebagai ungkapan cinta kepada Rasul dan para sahabatnya. Selanjutnya ada mendorong budaya jujur, berani, dan dermawan sebagai implementasi keteladanan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali dalam kehidupan madrasah. Baik, pada bagian F ada topik pembelajaran kontekstual. Meneladani sifat mulia para sahabat Nabi dalam kehidupan sehari-hari siswa. Pada bagian G, kerangka pembelajaran, praktek pedagogik, model pembelajaran storytelling, project based learning atau PJBL, dan cooperative learning.
pendekatan deep learning, mindful, meaningful, joyful learning. Mindful learning melalui perenungan atau tadabbur kisah pengorbanan dan kesetiaan para sahabat untuk menghidupkan rasa haru, kagum, dan cinta. Meaningful learning menghubungkan sifat mulia para sahabat, jujur, berani, dermawan, cerdas, dengan pengalaman persahabatan nyata siswa sehari-hari. Joyful learning melalui bercerita dramatis, bermain peran sebagai sahabat Nabi, dan proyek kreatif kartu profil sahabat yang menyenangkan. Metode pembelajaran, bercerita atau storytelling, diskusi kelompok, bermain peran, tanya jawab interaktif, dan presentasi karya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi konten menyediakan materi dalam berbagai format seperti teks buku, komik strip kisah sahabat, video animasi, kartu profil bergambar, dan mind map. Diferensiasi proses, siswa dapat bekerja sebagai individu, berpasangan, atau berkelompok kecil untuk mendiskusikan dan menceritakan kembali kisah sahabat pilihan mereka. Diferensiasi produk, siswa bebas membuat kartu profil sahabat dalam bentuk gambar, berwarna, tulisan, cerita, peta pikiran, atau kombinasi kreatif sesuai gaya belajar masing-masing. Kemitraan pembelajaran, lingkungan sekolah bekerja sama dengan perpustakaan madrasah untuk menyediakan buku-buku kisah sahabat Nabi yang menarik dan sesuai usia siswa kelas 5. Lingkungan luar sekolah menugaskan siswa untuk mendengarkan kisah para sahabat Nabi dari orang tua atau kakek nenek di rumah sebagai bentuk pelestarian tradisi lisan. Mitra digital menggunakan platform YouTube atau TikTok untuk menampilkan video animasi kisah para sahabat Nabi yang mendidik dan menginspirasi. Lingkungan belajar, ruang fisik, pengaturan tempat duduk berkelompok, dinamai sesuai sahabat seperti tim Abu Bakar, tim Umar, tim Ali, tim Utsman untuk menghidupkan semangat persahabatan Islami. Ruang virtual menggunakan grup WhatsApp orang tua untuk mendokumentasikan karya kartu profil sahabat tadi. Budaya belajar. Membangun suasana kelas yang hangat dan penuh semangat persahabatan, di mana setiap siswa merasa dihargai layaknya ikatan persaudaraan para sahabat Nabi. Pemanfaatan digital menggunakan proyektor untuk menampilkan video animasi kisah para sahabat dan gambar ilustrasi kehidupan mereka. Memanfaatkan aplikasi kuis sederhana, kuis atau Wordwell untuk asesmen formatif yang menyenangkan tentang sahabat-sahabat Nabi. Mendokumentasikan presentasi kartu profil sahabat dengan foto atau video sebagai portofolio digital siswa. Pada bagian H terdapat langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi. Pada pertemuan pertama akan menyiksakan 70 menit dalam satu pertemuan ya. Topik panca cinta, cinta Allah dan Rasulnya, cinta sesama. Pembahasan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat paling setia dan jujur. Kegiatan pendahuluan terdapat 10 menit. Salam dan doa, guru membuka pelajaran dengan salam yang hangat dan mengajak siswa untuk berdoa bersama. Persepsi, guru akan bertanya siapa di antara kalian yang punya sahabat terbaik. Lalu, guru akan mengaitkan jawaban siswa dengan kisah persahabatan Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Motivasi, guru akan menyampaikan Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang paling dicintai oleh Rasulullah. Tujuannya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa mengenal lebih dalam tentang sosok Abu Bakar, sahabat utama Nabi. Kegiatan inti terdapat 50 menit. Mengamati atau mindful. Siswa mengamati gambar ilustrasi Abu Bakar dan Nabi secara bersama ketika perjalanan hijrah ke Madinah yang ditampilkan oleh guru. Selanjutnya ada siswa yang menyimak video animasi singkat tentang kisah kesetiaan Abu Bakar dengan Nabi Muhammad ketika hijrah. Menanya, guru bertanya, mengapa Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq? Dan lalu apa yang dilakukan Abu Bakar ketika Nabi butuh pertolongan? Yang nantinya siswa akan didorong untuk bertanya sebagai wujud cinta pada ilmu. Mengeksplorasi atau meaningful.
Guru akan menceritakan profil Abu Bakar. Guru akan menceritakan kisah haru saat Abu Bakar menemani Nabi bersembunyi di Gua Hira. Diskusi kelompok atau joyful. Nantinya, tim Abu Bakar akan mendiskusikan sifat-sifat mulia Abu Bakar dan menghubungkannya dengan sikap dalam kehidupan sehari-hari siswa kelas 5. Tim lainnya akan mendiskusikan apa yang dimaksud sahabat sejati dan bagaimana cara menjadi sahabat yang baik seperti Abu Bakar. Mengomunikasikan atau joyful. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi. Selanjutnya, guru akan memberi apresiasi dan mengajak siswa bertepuk tangan sebagai ekspresi cinta kepada semua. Diferensiasi. Selanjutnya ada proses, siswa boleh menulis hasil diskusi dalam bentuk cerita singkat atau gambar atau peta pikiran sesuai gaya belajar dari kelompok masing-masing. Selanjutnya ada produk, guru akan memperkenalkan proyek akhir, yaitu membuat kartu profil sahabat yang akan diselesaikan secara bertahap. Selanjutnya ada kegiatan penutup, itu berdurasi 15 menit. Refleksi, guru akan mengajak siswa merenungkan dari kisah Abu Bakar tadi. Rangkuman, guru akan bersama siswa menyimpulkan bahwa Abu Bakar adalah teladan persahabatan dan kesetiaan. Tindak lanjutnya, siswa diminta menceritakan kepada orang tua di rumah tentang kisah Abu Bakar dan menanyakan mengapa Abu Bakar disebut sahabat terbaik Nabi. Tindak lanjut tadi akan seperti itu. Penutup, salam, memberikan sholawat bersama untuk Nabi dan para sahabat, dan doa penutup. Pada pertemuan kedua, nantinya akan berdurasi 70 menit. Topik panca cinta, cinta Allah dan Rasulnya, cinta diri sendiri. Pembahasan Umar bin Khattab Al-Faruq atau sahabat yang berani dan tegas. Kegiatan pendahuluan berdurasi 10 menit. Salam dan doa. Guru nantinya akan memulai dengan basmalah, sholawat dan doa. Dan guru akan mengingat kembali kisah Abu Bakar dari pertemuan sebelumnya. Persepsi, guru akan bertanya, pernahkah kalian melihat seseorang yang berani membela kebenaran meskipun itu susah? Nah, hari ini kita akan mengenal sahabat Nabi yang paling berani dan tegas. Beliau adalah Umar bin Khattab. Motivasi, guru akan menyampaikan bahwa Umar adalah sosok yang awalnya menentang Islam, namun berkat hidayah Allah, berubah menjadi pembela Islam yang paling gigih. Kegiatan inti berdurasi 50 menit. Mengamati atau mindful, siswa akan mengamati ilustrasi Umar bin Khattab yang gagah dan berwibawa. Guru nantinya akan menampilkan kartu sifat mulia Umar. Siswa akan menyimak cerita dramatis guru tentang momen Umar masuk Islam yang mengubah peta dakwah secara besar-besaran. Menanya, guru akan memantik pertanyaan, mengapa Umar diberi gelar Al-Faruq? Apa yang membuat Nabi sangat bahagia ketika Umar masuk Islam? Mengeksplorasi atau meaningful, guru akan menceritakan profil Umar, dikenal tegas dan ditakuti sebelum masuk Islam. Guru akan menceritakan kisah kepemimpinan Umar sebagai khalifah kedua yang sangat adil. Bermain peran atau joyful, siswa melakukan simulasi singkat. Beberapa siswa berperan sebagai rakyat yang membutuhkan bantuan dan satu siswa akan berperan sebagai Umar. Guru akan mengarahkan agar permainan peran ini menumbuhkan rasa empati dan cinta kepada sesama. Diskusi kelompok. Tim Umar nantinya akan mendiskusikan sifat-sifat Umar seperti berani, adil, sederhana, dan mencari contohnya dalam kehidupan sehari-hari siswa. Diskusikan bersama bagaimana cara kita berani membela teman yang dizolimi di sekolahan seperti Umar membela kebenaran. Diferensiasi, proses. Siswa yang sudah selesai mengerjakan lanjutan kartu profil sahabat untuk Umar bin Khattab, produk siswa mulai mengisi bagian Umar bin Khattab di kartu profil sahabat mereka. Kegiatan penutup nantinya akan berdurasi 10 menit. Refleksi, siswa akan menuliskan satu tekad. Hari ini aku akan berani seperti Umar dengan cara berikut, sebagai wujud cinta kepada kebenaran. Rangkuman, menyimpulkan bahwa Umar bin Khattab Al-Faruq mengajarkan kita untuk berani membela yang benar, adil kepada semua orang, dan hidup sederhana meskipun memiliki kekuasaan. Tindak lanjutnya, siswa mengerjakan lembar kerja menuliskan 2 contoh keberanian yang pernah mereka lakukan demi membela kebenaran. Penutup, guru akan mengucapkan salam dan berdoa. Pada pertemuan ketiga akan berdurasi 70 menit. Topik panca cinta, cinta sesama, cinta ilmu. Pembahasan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang dermawan dan cerdas. Kegiatan pendahuluan berupa 10 menit.
Salam dan doa. Guru akan memulai dengan basmalah, sholawat, dan doa. Lalu guru akan mengulas singkat Abu Bakar dan Umar dengan tanya jawab menyenangkan sebagai jembatan ke pertemuan ini. Persepsi, guru nantinya akan bertanya, kalau kalian punya banyak uang, mau dipakai untuk apa? Ada sahabat Nabi yang sangat kaya, tapi suka berbagi untuk agama Islam. Siapa dia? Guru akan menampilkan gambar ilustrasi Utsman yang dermawan. Motivasi, menjelaskan bahwa Utsman dan Ali sama-sama menantu Nabi Muhammad, dan keduanya merupakan bukti nyata bahwa cinta kepada Nabi diwujudkan dengan pengorbanan harta dan ilmu. Kegiatan inti akan berdurasi 50 menit. Mengamati atau mindful, siswa nantinya akan mengamati dua ilustrasi berdampingan, Utsman bin Affan yang dermawan dan Ali bin Abi Thalib yang cerdas dan pemberani. Guru nantinya akan meminta siswa mengamati dengan seksama dan menebak sifat kedua dari ekspresi wajah dalam ilustrasi. Eksplorasi Utsman atau meaningful. Guru akan menceritakan profil Utsman bin Affan, gelar Dunurain atau pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi. Sangat kaya namun dermawan luar biasa, membeli sumur Raumah untuk kaum muslimin, membiayai pasukan perang Tabuk. Guru akan menekankan pesan kekayaan yang diberikan di jalan Allah adalah bentuk cinta paling nyata kepada Allah dan Rasul-Nya. Eksplorasi Ali atau meaningful. Guru akan menceritakan profil Ali bin Abi Thalib, masuk Islam sejak kecil, menantu Nabi, yaitu suami Fatimah Az-Zahra. Sangat cerdas dan hafal banyak ilmu, dijuluki pintu ilmu oleh Nabi Muhammad. Guru menceritakan kisah keberanian Ali menggantikan posisi Nabi tidur di tempat tidurnya saat Nabi hendak hijrah, mempertaruhkan nyawa demi keselamatan Rasul. Diskusi kelompok atau joyful. Tim Utsman nantinya akan mendiskusikan sifat dermawan dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, berbagai bekal, meminjamkan alat tulis, dan lain-lain. Tim Ali nantinya akan mendiskusikan sifat cinta ilmu dan keberanian Ali serta bagaimana menerapkannya di sekolah atau rajin belajar, berani bertanya, dan lainnya. Presentasi. Setiap siswa nanti atau setiap tim akan mempresentasikan hasil diskusi dengan penuh semangat. Guru nantinya akan memberikan penguatan bahwa meneladani sahabat Nabi adalah bukti nyata kecintaan kepada Islam. Diferensiasi konten. Bagi siswa visual disediakan komik strip singkat tentang kisah Utsman membeli sumur dan Ali yang berani. Produk, siswa akan melengkapi kartu profil sahabat untuk Utsman dan Ali, siap dipresentasikan di pertemuan terakhir. Kegiatan penutup berdurasi 10 menit. Refleksi, guru akan memimpin refleksi dari Utsman, kita belajar suka berbagi, dan dari Ali, kita belajar rajin mencari ilmu. Rangkuman menyimpulkan bahwa Utsman bin Affan mengajarkan kedermawanan tulus dan Ali bin Abi Thalib mengajarkan kecintaan ilmu. Tindak lanjut nantinya mengingatkan siswa untuk menyelesaikan kartu profil sahabat keempat untuk dipresentasikan dengan bangga di pertemuan berikutnya. Penutup, salam, dan doa. Baik, selanjutnya pada pertemuan keempat nantinya akan berdurasi 70 menit. Topik panca cinta, cinta Allah dan Rasul-Nya, cinta diri dan sesama, cinta ilmu, pembahasan, presentasi kartu profil sahabat dan refleksi menyeluruh. Kegiatan pendahuluan berdurasi 10 menit, salam dan doa. Guru akan membuka dengan penuh semangat, sholawat dan syukur kepada Allah atas ilmu tentang para sahabat mulia yang telah dipelajari. Apresiasi, guru akan memberikan apresiasi hangat kepada seluruh siswa atas kerja keras selama 3 pertemuan dan menyemangati mereka. Hari ini kalian akan tampil sebagai pencerita kisah sahabat Nabi yang hebat. Kegiatan inti berdurasi 50 menit. Presentasi kartu profil sahabat atau joyful. Secara bergantian, siswa atau kelompok akan mempresentasikan kartu profil sahabat pilihan mereka di depan kelas dengan penuh percaya diri. Setiap siswa akan menceritakan nama sahabat, gelarnya, sifat mulia yang paling dikagumi, dan salah satu kisah favorit yang paling berkesan dari sahabat tersebut. Sesi bintang pujian. Setelah setiap presentasi,
Guru dan teman-teman akan memberikan umpan balik positif dalam bentuk bintang pujian. Guru akan menguatkan pesan cinta dan keteladanan dari setiap sahabat yang dipresentasikan. Kuis sahabat atau joyful, guru akan mengadakan kuis interaktif menyenangkan. Guru nantinya akan menyebutkan sifat atau kisah sahabat. Siswa akan berebut menjawab nama sahabat yang dimaksud. Kuis ini menghidupkan suasana kelas dengan kegembiraan sekaligus. Diskusi terbuka. Guru akan memantik dari keempat sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, siapa yang paling dikagumi. Lalu, guru akan menguatkan bahwa mencintai sahabat Nabi adalah bagian dari iman. Diferensiasi penilaian. Produk penilaian kartu profil sahabat disesuaikan dengan kreativitas, kelengkapan isi, kerapian, dan kemampuan mempresentasikan dengan percaya diri. Rubrik penilaian kesesuaian isi dengan kisah sejarah, kreativitas tampilan, kejelasan presentasi, dan pesan keteladanan yang disampaikan. Kegiatan penutup berdurasi 10 menit. Refleksi menyeluruh. Guru akan memimpin perenungan akhir setelah mengenal Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali. Sifat mulia mana yang sudah mulai tumbuh dalam dirimu? Rangkuman, guru akan memberikan penguatan. Para sahabat utama Nabi adalah cerminan kecintaan tertinggi kepada Allah dan Rasul-Nya, dan meneladani mereka adalah jalan nyata menuju akhlak mulia. Tindak lanjut, mengajak siswa untuk setiap hari memilih satu sifat sahabat yang akan mereka terapkan dan mencatatnya dalam buku tekad sahabat kecilku. Penutup, salam, sholawat bersama, dan hamdalah. Baik, untuk bagian I ada asesmen pembelajaran. Jenis asesmen ada 3, diagnostik, formatif, sumatif. Diagnostik awal, tanya jawab lisan pada awal pertemuan pertama. Siapa sahabat Nabi yang kalian ketahui? Untuk mengukur pengetahuan awal siswa tentang para sahabat Nabi Muhammad. Formatif atau proses observasi keaktifan dan antusiasme siswa dalam diskusi kelompok, bermain peran, dan tanya jawab tentang para sahabat. Penilaian lembar refleksi harian, siswa mulia sahabat yang akan diterapkan siswa hari ini. Kuis interaktif, siapa aku, di pertemuan keempat tentang keempat sahabat utama Nabi. Sumatif, akhir, penilaian produk, nantinya akan menilai kartu profil sahabat menggunakan rubrik yang mencakup aspek kreativitas, kelengkapan isi, kerapian, dan pesan keteladanan yang disampaikan. Tes lisan, siswa akan menjawab 5 pertanyaan tentang nama, gelar, dan kisah para sahabat utama Nabi Muhammad secara bergantian. Untuk slide selanjutnya itu ada tanda tangan kepala madrasah dan guru mata pelajaran. Baik, untuk itu saya akan memperlihatkan kartu profil sahabat yang tadi saya sudah jelaskan. Contohnya seperti ini ya nantinya. Dan ini ada kartu yang akan dipresentasikan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari modul ajar saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.